Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Irsyad Aslam, dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data oleh dosen pengampu Bapak Ali Mustafa MKom di STIMIK Abikom Yogyakarta. Dan kemudian pada kali ini kita akan membahas yaitu pengurutan atau biasa lebih dikenal dengan istilah sorting. Ya, langsung selanjutnya. Pada kesempatan kali ini dan pada pembahasan kali ini yang akan saya jelaskan adalah yang pertama yaitu definisi atau pengertian sorting. Kemudian jenis-jenis sorting yaitu ada dua. Yang pertama ascending atau urutan naik, dan juga descending urutan turun. Kemudian yang ketiga adalah metode sorting, yaitu ada tiga: bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Namun di sini yang akan saya jelaskan yaitu dua metode, yaitu bubble sort dan selection sort. Untuk pengertian sendiri tentang pengurutan atau sorting yaitu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan satu pola tertentu. Misal pola-pola yang masih mengacak atau belum diurutkan sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Baik urutan menaik yaitu ascending dari nilai terkecil sampai terbesar, atau urutan menurun descending dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Kemudian yang pertama selanjutnya yaitu pengertian sorting ascending dan descending. Ascending adalah pengurutan data yang mana data diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar nilainya. Mungkin lebih menjelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yaitu descending merupakan kebalikan dari ascending, yaitu pengurutan data yang mana data diurutkan dari data yang terbesar sampai data yang terkecil nilainya. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan saya berikan contoh pada slide selanjutnya. Nah, di sini adalah ada 1 2 3 4 5 6 7 array atau 7 indeks atau 7 data yang masih teracak di barisan ini. Kemudian ascending setelah diurutkan menurut metode ascending yaitu dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, atau dari A hingga Z. Dan descending adalah sebaliknya, yaitu dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, atau bisa juga diistilahkan dengan Z ke A. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau tidak bisa, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya yaitu metode sorting. Yang pertama adalah bubble sorting, yang kedua selection sort atau selection sorting, dan yang ketiga insertion sorting. Untuk lebih jelasnya yaitu bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada lagi perubahan berarti data sudah terurut. Mungkin di sini masih merasa bingung atas penjelasan ini. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang kita sudah memasuki sesi video untuk algoritma bubble sort. Seperti yang saya jelaskan tadi, bubble sort adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya. Data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika ada perubahan berarti data sudah terurut. Ya, langsung saja kita di sini sudah dihadapkan dengan 6 indeks atau 6 array yang tidak terurut atau unsorted. Di sini kita bisa lihat unsorted. Maka langsung saja di indeks 0 ada angka 6, di indeks 1 ada angka 1, di indeks 2 ada angka 2, dan seterusnya hingga indeks ke-5.
Kemudian langsung saja kita urutkan di angka 6 dan angka 1. Apakah angka 6 lebih kecil daripada 1? Maka hasilnya adalah tidak, karena 6 lebih besar daripada angka 1. Maka kita dapat melakukan penukaran sebagaimana berikut. Kemudian langsung saja kita ke indeks selanjutnya. Apakah 6 lebih kecil daripada 2? Hasilnya adalah tidak atau false, karena 6 lebih besar daripada 2. Dan di sini kita juga bisa melakukan penukaran sebagaimana berikut. Nah, selanjutnya, apakah indeks 6 lebih kecil daripada indeks 3? Hasilnya adalah tidak atau false, karena 6 lebih besar daripada 3. Dan di sini juga kita dapat melakukan penukaran sebagaimana berikut. Kemudian beranjak ke indeks selanjutnya. Apakah 6 lebih kecil daripada 4? Hasilnya adalah tidak, karena 6 lebih besar daripada 4. Dan di sini kita dapat melakukan penukaran juga sebagaimana berikut. Kemudian kita ke indeks selanjutnya, yaitu 6 dan 5. Apakah 6 lebih kecil daripada 5? Hasilnya adalah tidak, karena 6 lebih besar daripada 5. Dan di sini kita juga dapat melakukan penukaran sebagaimana berikut. Ya, seperti ini. Kemudian pada tahap kedua, yaitu kita melakukan penukaran lagi. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? Maka hasilnya adalah true atau benar. Jadi 1 lebih kecil daripada 2, dan di sini hasilnya tetap. Kemudian lakukan penukaran, hasilnya tetap seperti ini. Dan ke indeks selanjutnya, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Hasilnya adalah true atau benar, karena 2 memang lebih kecil daripada 3. Dan di sini hasilnya juga tetap. Kemudian kita balikan indeks selanjutnya. Apakah 3 lebih kecil daripada 4? Dan hasilnya adalah true atau benar, karena memang 3 lebih kecil daripada 4. Maka hasilnya juga dengan indeks selanjutnya. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Dan hasilnya adalah benar, karena memang 4 lebih kecil daripada 5, dan maka hasilnya tetap. Maka hingga di indeks terakhir dan sudah berurutan, jangan lupa kita melakukan pengecekan indeks. Nah, maka di sini kita dapat menjumpai kondisi di mana indeks sudah terurut atau sorted. Sekian
dari metode bubble sort. Kemudian kita kembali lagi ke slideshow-nya. Oke. Oke. Sudah dicek videonya, sudah ditonton. Saya harap teman-teman paham atau pemirsa paham dengan apa yang saya jelaskan di video tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah mengetahui proses atau sistem kerja bubble sort, selanjutnya kita menengok ke kelebihan dan kekurangan bubble sort. Untuk kelebihannya sendiri, metode bubble sort merupakan metode yang paling simpel, dan juga metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya. Selain memiliki kelebihan, bubble sort juga memiliki kekurangan, yaitu meskipun seperti yang saya jelaskan tadi, bubble sort memiliki kelebihan simple, mudah dipahami, namun pada saat pengerukan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah cukup banyak. Kemudian kelemahan lain adalah jumlah perulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan posisinya. Memang pada bubble sort ini mudah dipahami, namun seperti penjelasan di video tadi, metode bubble sort ini istilahnya kita membahas satu persatu. Jadi ini lebih sangat manual, jadi lebih tahap per tahap, jadi lebih terlalu panjang, meskipun memang di lain sisi dia mudah dipahami dan simpel. Kemudian selanjutnya yaitu selection sort. Selection sort adalah algoritma atau metode sorting di mana elemen-elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan berlaku, terbesar atau terkecil. Masih bingung juga kan? Oke, kalau gitu langsung kita lihat video kali ini penjelasannya biar lebih memahami. Oke. Sekarang setelah penjelasan, kita memasuki ke algoritma atau metode, tapi bisa juga gambaran dari metode selection sort. Seperti yang dijelaskan tadi, selection sort adalah algoritma atau metode sorting di mana elemen-elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan berlaku, terbesar atau terkecil. Di sini kita ascending ya. Jadi kita memperbandingkan satu persatu dan mencari nilai terkecil dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Di sini kita sudah dihadapkan 5 indeks atau 5 array. Di indeks 0 kita mempunyai nilai 13. Di indeks 1 kita memiliki nilai 27, di indeks 2 kita memiliki nilai 3 dan selanjutnya. Kemudian langsung saja kita urutkan data yang belum terurut ini atau unsorted ini. Di sini kita memiliki di indeks paling kiri kita memiliki nilai 13 dan kita jadikan 13 ini patokan nilai terkecil. Sekarang kita bandingkan dengan angka 27. Karena 27 lebih besar daripada 13, maka kita pindah ke indeks selanjutnya, yaitu dengan angka 3. Karena angka 3 ini lebih kecil daripada 13, kita jadikan 3 ini patokan nilai terkecil yang terbaru. Kemudian kita bandingkan nilai 3 ini dengan nilai 36. Karena 36 juga lebih besar daripada 3, kita langsung ke indeks selanjutnya, dan nilai 5 juga lebih besar daripada nilai 3, maka ya 3 adalah indeks terkecil. Maka kita lakukan penukaran
seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita beranjak ke indeks nomor 1 atau angka kedua, yaitu 27. Kita jadikan 27 ini indeks patokan terkecil dan kita bandingkan dengan angka sebelahnya. Karena angka 13 lebih kecil daripada 27, maka 13 kita jadikan patokan nilai terkecil. Dan kita bandingkan dengan angka 36, karena angka 36 lebih besar daripada 13, nilai 13 masih menjadi patokan nilai terkecil. Kemudian kita bandingkan ke sebelahnya lagi, dan ternyata angka 5 lebih kecil daripada 13, maka angka 5 adalah patokan nilai terkecil atau nilai terkecil dari tahap kedua ini ya. Kemudian kita lakukan penukaran sebagai berikut: 5 dan di sini 27. Oke. Ya, selanjutnya kita melakukan perbandingan angka selanjutnya atau indeks ketiga, indeks kedua maaf, atau angka ketiga. Dan kita jadikan 13 ini patokan nilai terkecil selanjutnya, dan kita bandingkan dengan 36, dan ternyata 36 lebih besar daripada 13, maka kita lewati dan kita ke selanjutnya. Dan juga ternyata 27 lebih besar dari 13. Dalam posisi ini angka 13 menempati posisi terkecil dan tidak ada perubahan. Dan tidak ada perubahan di sini. Tetap 13 di posisinya. Seperti ini. Ya. Selanjutnya kita ke indeks selanjutnya. Apakah 36 ini, maaf, 36 ini kita jadikan patokan nilai terkecil selanjutnya? Kita bandingkan dengan hasil selanjutnya, itu apakah 36 lebih kecil dari 27, dan ternyata 27 memiliki nilai lebih kecil, maka 27 kita jadikan patokan nilai terkecil. Dan karena 27 di indeks terakhir, maka kita mendapatkan di sini 27 adalah nilai terkecil. Dan kita juga lakukan penukaran seperti ini. Ya. Oke. Dan selanjutnya nilai indeks terakhir dan angka terakhir adalah 36, dan maka kita sudah menemukan di sini data sudah dalam bentuk terurut atau berurutan, atau juga yang disebut sort atau sudah diurutkan. Nah, di sini jangan lupa kita mengecek nilainya kembali dari 3 hingga 36. Berikut adalah penjelasan algoritma atau metode selection sort dalam bentuk ascending. Kembali lagi ke layar presentasi. Oke, sudah ditonton tadi videonya? Sudah paham? Sip, pasti paham. Selanjutnya kita menengok untuk di bubble sort tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Sekarang di selection sort juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. Yaitu sekarang kita cek. Kelebihan selection sort adalah algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi penukarannya hanya dilakukan sekali saja, berbeda dengan tadi bubble sort satu per satu. Namun untuk selection sort ini hanya untuk maksudnya dilakukan sekali saja, tidak berkali-kali atau satu-satu dari seperti bubble sort. Kemudian waktu pengurutan dapat lebih ditekan, mudah menggabungkannya kembali, dan
kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kemudian kita menengok ke kekurangan. Kekurangannya mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah cuma satu, yaitu sulit untuk membagi masalah. Selebihnya mungkin akan ada research atau penelitian lagi oleh saya. Ya, ini sudah di penghujung presentasi. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video ini, bermanfaat untuk teman-teman, untuk pemirsa semuanya, bermanfaat bagi diri saya, bermanfaat diri teman-teman. Terima kasih. Saya Ahmad Irsyad Aslam, 151185, jurusan S1 Teknik Informatika, STIMIK Amikom Yogyakarta. Bye.